Hai cuan-cuan people, balik lagi bareng gue Chris dari CCN Indonesia. Saat video ini dibuat, cryptocurrency sedang lemah dan mengalami penurunan sampai 50%. Karena hal ini, gue menerima beberapa pertanyaan dan ada dua pertanyaan paling banyak ditanyakan, yaitu yang pertama, pada market yang turun seperti ini, apakah cryptocurrency masih layak untuk dibeli? Lalu yang kedua, kalau saya mau beli dan saya mau memulai investasi menggunakan kripto, sebaiknya saya beli yang mana ya? Nah, oleh karena itu, di video kali ini gue bakal mencoba membahas dan menjawab dua pertanyaan tersebut. Oh iya, disclaimer dulu nih. Di sini gue dan tim CCN bukanlah seorang konsultan maupun pakar keuangan. Semua saran dan pembahasan yang akan gue bawakan semuanya hasil penyederhanaan dari data-data yang ada. Jadi prediksi apapun yang ada dalam video ini jangan ditelan mentah-mentah dan lo harus tetap melakukan riset ulang ya. Mari kita berdiskusi and let's check this crypto news today. Seperti yang udah gue katakan tadi, cryptocurrency sudah mengalami penurunan yang cukup dalam, bahkan dalam banget. Hal seperti ini memang sudah menjadi tipikal dan gaya dalam beberapa kali penurunan sebelumnya. Tapi ada beberapa hal yang berbeda pada penurunan kali ini. Jadi buat lo yang masih bingung apakah masih layak dibeli dan baiknya koin mana yang bisa dibeli. Karena seperti yang kita tahu koin kripto ada banyak sekali, bahkan jumlahnya lebih dari 10.000 dari data di coin market cap. Apakah semuanya layak untuk dibeli? Lo harus berhati-hati karena di tahun 2022 ini banyak sekali event-event yang menarik. Juga seperti yang kita ingat, kasus Terra Luna beberapa bulan lalu melenyapkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Di mana barang $100 saja bisa menjadi 0,0000. Kewaspadaan ini tetap harus ditekankan. Karena yang perlu kita ketahui dari sistem decentralized ekonomis mempunyai gerakan di mana sesuatu bisa naik dengan kencang dan turun tanpa ada in-trap dan regulator. Bahkan kalau lo mengikuti kasus Terra Luna, ini bisa sampai menggegerkan badan investigasi dari Korea. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan untuk hasil dan punishment dari kasus tersebut. Oke, gue bakal coba untuk membahas dari Bitcoin, yang merupakan koin paling tua, koin paling senior, dan juga tentunya mempopulerkan cryptocurrency dan blockchain secara lebih well known. Kalau kita lihat dari turunnya Bitcoin yang bahkan sampai 75%, saat awalnya pada November 2021 di titik tertingginya, dan Maret 2022 ada titik paling rendah yang menyentuh 17.000 USD, nah pertanyaannya adalah, dengan penurunan seperti ini sebenarnya apa sebab utamanya? Banyak orang beranggapan jika penurunan ini jelas terjadi pada barang yang naik tanpa adanya valuasi. Bahkan CEO founder Microsoft Bill Gates pernah mengatakan cryptocurrency dan NFT 100% merupakan based on the Grateful Theory. Maksudnya adalah suatu teori-teori bodoh dan orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah sesuatu tindakan yang bodoh. Statement tersebut akan selalu menang karena seperti yang kita lihat, bagaimana mungkin suatu yang tidak berbentuk bisa ada harganya. Apalagi yang mengeluarkan statement ini adalah seorang yang sangat dikenal di dunia kan. Apalagi kita yang tidak punya kekuatan untuk menentang statement itu. Kecuali lo adalah orang dengan pendidikan atau basic tertentu yang bisa memberikan interupsi pada statement dari Bill Gates ini. Seperti misalnya Warren Buffett yang merupakan salah satu investor dunia terkenal di kalangan investasi saham dengan teori investasi saham. Warren Buffett mengatakan bahwa dia tidak berinvestasi pada saham yang tidak dipahaminya. Jadi kalau lo membeli saham, lo harus memahami bisnisnya. Dan dia juga menyatakan kemungkinan kalau dia melakukan kesalahan dengan menginvestasikan kepada saham-saham berbasis teknologi, bahwa melakukan investasi pada teknologi stok tidak menjadi sesuatu yang menarik baginya. Tetapi ternyata pada beberapa tahun kemudian ditemukan data di mana Warren Buffett malah lebih banyak menginvestasikan uangnya untuk saham yang berbasis teknologi, yaitu Amazon dan Apple. Aneh sekali kan? Nah, ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kelayakan sebuah koin kripto untuk dibeli. Sederhananya begini, kita tidak tahu nasib dari sebuah koin. Di saat kita menanyakan layak atau tidaknya sebuah koin dengan masa depan koin yang dipertanyakan itu sendiri, ini seperti yang terjadi pada kisah Warren tadi. Awalnya dia mengatakan kalau saham yang berbasis teknologi adalah sebuah saham yang tidak menarik. Tapi nyatanya di beberapa tahun kemudian, Warren malah menginvestasikan banyak uangnya di saham yang disebut tidak menarik tersebut.
Kita nggak tahu kan beberapa tahun sebelum Warren membeli saham berbasis teknologi ini, apa yang menjadikan saham ini menarik dan riset apa yang dia lakukan. Bisa jadi misalnya nih, sebelum dia menggunakan smartphone dengan merek A, lalu dia mencoba smartphone dengan merek Apple. Ternyata saat dia merasakan kecanggihan yang berbeda dari produk Apple ini, dia merasakan bahwa masa depan dari produk Apple ini bisa mengalahkan saham berbasis teknologi yang lain. Kemungkinan tersebut bisa juga diterapkan pada Bitcoin yang tadi gue bahas sebagai contoh. Jadi, gue bakal berhati-hati dalam memberikan jawaban atas pertanyaan tentang kelayakan cryptocurrency ini. Gue nggak bisa mengatakan kalau cryptocurrency tidak layak, karena nantinya 5 menit lagi, atau 1 jam lagi, atau 1 hari lagi, bisa jadi cryptocurrency akan sangat layak untuk dibeli. Seperti yang kita tahu, volatilitas dari koin kripto sendiri sangatlah tinggi. So, gue cuma bisa memberikan saran untuk mengetahui layak atau tidaknya cryptocurrency untuk dimiliki. Saran ini juga nantinya bisa menjawab pertanyaan kedua tentang kripto manakah yang sebaiknya dibeli untuk memulai investasi. Gue mulai membatasi dengan mempelajari 20 market cap terbesar di tahun 2020 sampai 2022. Di mana market cap ini adalah kapitalisasi yang merupakan lembar daripada koin yang sudah dirilis pada publik. Dikalikan dengan harga dan menjadi kapitalisasi pasar kripto. Asal lo tahu, kapitalisasi pasar kripto naik dan turun ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu jumlah peredaran dan harga. Contohnya pada Luna kemarin, jumlah beredar yang naik dengan signifikan, harga yang semakin turun. Akhirnya menyebabkan penurunan juga dari market cap. Balik lagi, kita membahas mengenai 20 market cap terbesar. Di sini gue ambil mulai dari tahun 2020, 2021, dan setengah dari 2022. Yang berakhir pada Juni 2022. Ada beberapa koin yang utilitasnya tidak bisa mendongkrak kepopuleran posisi koin tersebut, sehingga dari data yang diambil selama 3 tahun, harga dari koin tersebut tidak stabil, bahkan sempat naik atau turun secara sangat drastis. Nah, untuk memperkecil batasan koin yang layak untuk dibeli, gue hanya akan memilih beberapa koin yang memiliki harga dan peredaran yang stabil. Kalau bisa kerucutkan menjadi tidak lebih dari 10 koin ya. Oh iya, gue lupa menginfokan kalau dalam data yang sudah dikerucutkan itu mendapatkan koin yang merupakan stable coin. Lo harus menghapuskan dari data tersebut karena sebenarnya stable coin itu sama seperti membeli dolar. Setelah lo mengkerucutkan data, nanti lo bisa mendapatkan koin-koin yang cukup kita kenal karena utilitas penggunaannya pasti banyak. Jadi bisa tetap bertahan pada market cap. Lalu setelah mengerucutkan menjadi beberapa koin, kita bisa compare koin-koin tersebut berdasarkan kejatuhan harga koin tersebut selama 2 tahun terakhir. Yang di sini berarti mulai dari tahun 2021 sampai Juni 2022 ya. Hasilnya nanti yang mengalami penurunan lebih banyak, maka bisa menjadi clue bahwa koin tersebut bisa mendapatkan reborn lebih besar. Di mana penurunan lebih dalam akan menyebabkan reborn yang lebih tinggi. Gue bisa mengatakan seperti ini karena dari beberapa data yang pernah gue lihat di riset menggunakan perbandingan 60% pergerakan pasar akan seperti itu. Tapi tetap saja, lo harus melakukan beberapa riset dengan menggunakan strategi yang menurut lo paling cocok digunakan dengan gaya berinvestasi dan bertrading selama ini yang lo lakukan. Saran yang gue berikan tadi adalah cara mudah membaca harga pasar. Karena kalau dilihat dari psikologis kebanyakan investor, semua koin pada market cap yang populer adalah yang terbaik. Memang layak untuk dibeli, tapi pada suatu kejadian kita pasti mencari yang paling diskon kan? Itu aja yang bisa gue informasikan. Semoga kedua pertanyaan tadi bisa terjawab, walaupun gue nggak bisa memutuskan langsung jawabannya. Karena cara dan gaya berinvestasi tiap orang memiliki perbedaan. Jadi lo tetap harus melakukan riset yang sesuai. Jangan lupa untuk ikuti konten dari Sisian Indonesia yang lain dengan subscribe channel YouTube dan sosial media kita. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye bye cuan-cuan people.